anak-anak hebat, selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar tema 3, subtema 3, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang menulis cerita. Jadi kita akan belajar bagaimana sih cara menulis cerita. Nah, di sini Ibu kasih contoh menulis cerita tentang budaya tolong-menolong. Kalian dapat menulis cerita tentang budaya tolong-menolong berdasarkan gambar. Perhatikan gambar dengan seksama. Berikut langkah-langkah menulis cerita sesuai gambar. Yang pertama, kalian harus memperhatikan gambarnya dengan seksama. Seksama itu seperti apa sih? Seksama itu perhatikan gambarnya dengan teliti. Lalu yang kedua, pilihlah kata yang sesuai dengan gambar tersebut. Jadi kalian harus punya kata kunci untuk gambar tersebut. Dan yang ketiga, tulislah cerita berdasarkan gambar. Ayo buatlah cerita berdasarkan gambar berikut. Ini gambar yang pertama. Apa kata kunci yang bisa kalian buat dari gambar ini? Ya, sedang terjadi hujan deras. Lalu ini gambar kedua. Apa kata kuncinya? Benar, banjir. Karena hujan yang cukup lebat, terjadilah banjir. Banjir merendam rumah-rumah warga, sehingga warga harus pergi mengungsi ke tempat yang lebih aman. Nah, lalu selanjutnya apa kata kuncinya? Benar, sumbangan. Siti dan teman-teman mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana banjir. Lalu gambar yang keempat, ya, penyaluran bantuan. Jadi setelah Siti dan teman-teman mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana banjir, mereka menyerahkannya kepada yang membutuhkan. Oke, jadi seperti itu ya anak-anak hebat. Nah, kalian juga bisa menggunakan kosakata tertentu untuk membuat cerita. Ingat kembali kosakata tentang budaya kerukunan beragama. Ini ada di buku tema 3 kalian, subtema 3, pembelajaran 2. Buatlah kalimat dari kata-kata tersebut. Buatlah sebuah cerita dari kalimat-kalimat tersebut. Bacalah kosakata tentang kerukunan beragama berikut. Ada rukun, ada beribadah, ada silaturahmi, dan ada gotong royong. Coba, bisakah kalian membuat cerita dari kosakata ini? Ibu kasih contoh ya. Warga di lingkungan rumah Siti sangat rukun. Siti dan keluarganya beribadah setiap hari. Siti dan keluarganya juga memiliki rasa toleransi terhadap tetangganya yang beragama lain yang sedang beribadah. Walaupun mereka berbeda agama di dalam satu RT, tetapi mereka selalu menjalin silaturahmi dengan cara bergotong royong setiap minggu. Setiap minggu ada beberapa agama yang harus beribadah dulu sebelum ikut gotong royong. Dan semua warga di situ mengizinkan warga yang ingin beribadah untuk beribadah terlebih dahulu. Nah, contohnya seperti itu ya anak-anak hebat. Jadi ada kata rukun, ada beribadah, ada silaturahmi, dan ada gotong royong.
Menemukan kosakata yang berkaitan dengan kehidupan budaya. Nah, kita harus melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Misalnya, menyapa dan mengucapkan salam. Ucapkanlah itu dengan santun. Ucapan salam saat berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Contohnya, Ibu, Ayah, Dayu berangkat sekolah dulu ya. Kalau kalian mau berangkat sekolah, apakah kalian pamit kepada ayah dan ibu? Jangan lupa pamit ya, anak-anak hebat. Nah, kalian juga bisa menulis cerita tentang budaya gotong royong. Jadi, salah satu budaya Indonesia adalah gotong royong. Gotong royong dapat dilakukan di mana saja, misalnya di sekolah. Contoh gotong royong di sekolah seperti apa sih? Contohnya adalah membersihkan kelas bersama-sama. Ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang membersihkan kaca jendela, ada yang menghapus papan tulis, dan lain-lain. Itu contoh budaya gotong royong di sekolah. Kalian bisa menulis cerita tentang budaya gotong royong dan sesuai pengalaman kalian saat ikut gotong royong. Tulislah cerita menggunakan bahasamu sendiri. Lalu, kalian juga bisa mengurutkan gambar berdasarkan cerita. Jadi, jika ada gambar-gambar yang belum tersusun rapi, amatilah gambar tersebut dengan teliti. Lalu, susunlah gambar-gambar tersebut hingga terbentuk sebuah cerita. Jadi kalian harus perhatikan gambarnya. Kira-kira mana ya gambar yang nomor pertama? Mana ya cerita awalnya? Seperti itu ya anak-anak hebat. Oke anak-anak hebat, cukup sekian materi kita hari ini ya. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Sampai jumpa.